Baik, novel Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini adalah kisah cinta pertamanya Gibran. Ada yang bilang kisah ini cerita ketika Gibran masih di Libanon. Gibran ini kan kelahiran Libanon, nanti pindah ke Amerika. Aktivitas kreatifnya di Amerika. Jadi saat di Libanon dia mengalami cinta pertama pada seorang gadis yang nama aslinya Hala Dahir. Tapi kalau di Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah, Hala Dahir ini namanya menjadi Selma Karami. Di novel ini sebenarnya tokohnya tidak banyak, tokohnya hanya 5. Yang pertama Gibran sendiri, yang kedua Selma Karami, yang ketiga ayahnya Selma, namanya Faris Effendi Karami, yang keempat pendeta. Ini pendeta yang dalam tanda petik ya memaksa orang tuanya Selma untuk menikahkan Selma dengan keponakannya. Pendetanya namanya pendeta Bulos Holib. Nanti keponakannya yang menikahi Selma namanya Mansur Bey Holib. Jadi hanya 5 orang ini yang dimunculkan namanya di Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Novelnya tidak tebal, tipis saja, tapi memang sangat puitis. Saya lupa dulu di sesi apa, ada salah seorang tokoh yang menyatakan bahwa cinta dan puisi itu memang dekat. Mengapa cinta dan puisi itu dekat? Ya karena cinta itu berhubungan dengan keindahan rasa. Kalau ini keindahan rasa, ya memang tidak mudah untuk dinarasikan secara rasional konkret. Maka ketika orang ingin menunjukkan seperti apa cintanya, biasanya menggunakan kalimat metafor-metafor yang sifatnya puitis. Biasanya puisi ini terus indah. Mengapa? Ya karena hakikat cinta itu sendiri kan menunjukkan keindahan jiwa. Boleh dicek teman-teman di sekelilingmu, kalau ada yang sedang dimabuk cinta, dilanda cinta, itu biasanya secara otomatis mudah atau jangan-jangan malah pinter bikin puisi. Karena jiwanya memang sedang indah dan apa yang ingin dia ungkapkan dari dalam dirinya itu sejenis keindahan. Kadang-kadang nulis surat saja kan seperti nulis puisi. Kalimat-kalimatnya tertib, tertata. Kalau salah sidik wae kan terus kamu ndak, wah dihapus ini, rasanya ndak enak, ndak sreg. Nah, itu maka cinta dan puisi itu dekat. Apalagi yang mengalami cinta seorang pujangga seperti Khalil Gibran ini. Ini mesti yang sedang jatuh cinta, apalagi yang sedang patah hati, membaca novelnya ini mestinya ya pasti baper. Oke, baik, kita mulai ya. Novel ini dibuka dengan sebuah persembahan kepada sahabat. Mungkin saya menyebutnya sahabat, sebenarnya kalau dibaca di biografinya ya ini semacam kekasihnya. Tapi ya Gibran ini nasibnya agak murung, nasibnya agak buruk. Cerita-ceritanya secara konkret real dalam hidupnya itu banyak kemalangan-kemalangan. Jadi ini yang membuat kalimat-kalimat tuturnya itu rasanya murung dan malang. Nah ini kalau Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini di bagian awal disebut ini dipersembahkan kepada MIH. Kepada MIH ku persembahkan buku ini. MIH itu singkatan dari nama Mary Elizabeth Haskell. Mary Elizabeth Haskell ini putrinya seorang direktur bank.
Yang dia ini jadi kepala sekolah, namanya sekolahnya Haskell Dean School. Dan dia ini sahabat akrabnya, bahkan jadi manajernya, jadi promotornya Gibran. Mairi inilah nanti yang membiayai studinya Gibran, membiayai perjalanan intelektualnya, membiayai perjalanan kesenimanan Gibran. Jadi dia yang mengantarkan Gibran mendunia. Makanya Al-Ajniha Al-Mutakashiroh ini dipersembahkan padanya. Jadi ada kalimat persembahannya menurut saya indah. Kepada yang menatap sang mentari dengan mata nyalang dan menggenggam api dengan jari jemari tanpa gemetar, serta mendengar suara keabadian yang rohani di balik jerit nyaring si buta. Kepada MIH ku persembahkan buku ini. Oke, ya nanti teman-teman diulang lagi, dibaca lagi kalimat itu. Jadi kalimat persembahan yang indah. Baik, bismillah, kita mulai. Ini monggo teman-teman disiapkan ubur rampinya untuk ngaji malam hari ini. Mungkin lebih cepat ngantuknya, lebih cepat tidurnya, karena kita ketemu banyak sekali kalimat-kalimat puitis. Wong tema-tema biasa saja kita ngantuk ya, berpikir apalagi malam hari ini kita temanya agak tema sastra yang puitis. Baik, ya nanti ada beberapa pelajaran yang saya garis bawahi dari Al-Ajniha Al-Mutakashiroh ini. Yang pertama pastinya pelajaran tentang cinta. Nanti sebagian besar sebenarnya menurut saya yang menarik dari novelnya Gibran ini adalah pandangannya tentang perempuan. Kedahsyatannya, kekuatannya, kelembutannya, dan lain sebagainya. Dan tentunya beberapa tema-tema yang lain. Tapi fokusnya nanti ada di dua itu, tentang cinta dan tentang perempuan dan kekuatannya. Ya kalau mau dicermati, ada banyak tema dari Al-Ajniha Al-Mutakashiroh ini. Di catatan saya, mungkin yang tertarik ya ingin mengkaji ini jadi tesis atau jadi skripsi, bisa tema tentang cinta, bisa tema tentang memori, kenangan. Jangan lupa, menurut saya makhluk paling indah dalam cinta itu kenangan. Kalau teman-teman yang pernah jatuh cinta atau pernah patah hati atau sedang LDR-an itu akan tahu betapa berharganya sekaligus betapa indahnya, bahkan juga sekaligus betapa menyiksanya yang namanya kenangan. Kadang-kadang jauh lebih indah daripada kenyataan. Mungkin yang pernah patah hati ya, di bayanganmu, kenangan-kenanganmu tentang orang yang engkau cintai itu masih dalam bentuknya yang paling indah. Tapi begitu ketemu dalam kenyataannya, mungkin harapan tak seindah dalam kenangan. Jadi kenangan ini makhluk yang menurut saya penting dibahas bagi yang concern dengan tema cinta. Oke, ya kenangan, memori, nostalgia, dan lain sebagainya. Mengapa reuni itu rasanya kok indah, jauh lebih menyenangkan daripada pas kita ngalami langsung, pas sekolah langsung atau pas kuliah langsung, itu rasanya beda kan kayak reuni. Karena dalam reuni itu biasanya kita menghidupkan kenangan-kenangan. Jadi kalau kita sedang reuni kan, misalnya ketemu teman kita siapa, itu kan yang bunyi di kepala kita, teman kita ini dulu begini loh. Jadi yang bunyi itu kenangannya. Makanya terus kita betapa gembira, betapa teriak-teriak, padahal mungkin dulu kita ada ndak senengnya, ada kasus apa sama dia. Tapi ya kenangan memang indah. Kemudian di novel ini juga ada keheningan. Ini menarik, Gibran ini dalam banyak interaksinya dengan tokoh-tokoh di novel ini itu tidak banyak kata-kata. Kalau banyak novel itu kan biasanya ada
kata siapa, bla 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 bla, menurut siapa, kata-kata. Tapi ini dalam keheningan. Jadi dalam diam, dalam suara hati. Jadi di situ nanti akan kita lihat betapa suara hati, betapa keheningan itu jauh lebih dahsyat kekuatannya daripada kata-kata. Sekedar tatapan mata, sekedar duduk berdua, sekedar sendirian di malam hari dengan keheningan-keheningan. Tapi maknanya jauh lebih dalam daripada kata-kata. Kemudian di situ ada juga kepasrahan. Kalau ini memang hubungannya dengan arus utamanya cerita itu kepasrahan. Kepasrahannya seorang Selma Karami yang dipaksa menikah. Sebenarnya yang memaksa menikah itu bukan orang tuanya, tapi pendetanya. Orang tuanya tidak akan berani membantah pendeta, membantah tokoh agama. Kalau yang merentah sudah tokoh agamanya, susah bantahnya, karena tokoh agama ini dipandang yang punya otoritas tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Nah, mau tidak mau karena yang memerintah pendetanya, tokoh agamanya, ya Selma terpaksa pasrah. Meskipun menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Dan suaminya juga sebenarnya tidak mencintai Selma. Yang dia cintai hanya kekayaan orang tuanya. Jadi karena melihat Selma ini anaknya orang kaya, dia mengincar kekayaannya. Kalau status sosial dia sudah punya, yaitu keponaannya pendeta. Tinggal kekayaan. Maka kekayaan itu dia mengincar ayahnya Selma. Faris Effendi, ayahnya Selma, itu sebenarnya ngerti bahwa ini sebenarnya anakku tidak cinta sama dia. Dia juga tidak cinta sama anakku. Tapi kalau membantah perintahnya pendeta bisa dimusuhi semua orang. Mungkin bisa dianggap penistaan seperti hari ini ya. Mungkin bisa dianggap melecehkan agama dan lain sebagainya. Maka mau tidak mau pasrah. Dan pastinya dengan model kepasrahan semacam itu ada tema lagi yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu tema penderitaan. Jadi bagaimana karena yang berjalan adalah yang tidak diinginkan oleh semuanya, baik oleh ayahnya, oleh Selma, oleh Gibran, bahkan mungkin juga oleh keponaannya pendeta. Yang terjadi ya semuanya tidak nyaman, semuanya menderita. Baik, itu gambaran dari kisah dalam Sayap-Sayap Patah. Ada beberapa tema.